Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang mencoba ngobrolin atau mengkaji isu-isu kontemporer dengan sudut pandang yang kontekstual. Dan pada episode kali ini, di diskusi akhir pekan, kita akan berdiskusi terkait Arab-Pegon atau Aksara Pegon bersama seorang pakar Aksara Pegon, Mas Nur Ahmad. Beliau ini juga adalah dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan baru-baru ini menerbitkan buku Wajah Islam Nusantara, Jejak Tradisi Santri, Aksara Pegon, dan Keberislaman dalam Manuskrip Kuno. Ini diterbitkan oleh Pustaka Kompas, dan beliau juga adalah lulusan Vrije Universiteit atau VU Amsterdam. Dan kita sore ini akan ngobrolin terkait Arab Pegon dalam hubungannya dengan identitas keislaman di Indonesia. Assalamualaikum Mas Nur Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan. Alhamdulillah baik. Kang Irfan gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi ini menarik nih, sebelum kita ngobrolin tentang apa itu Aksara Pegon dan kemudian apa konteksnya terhadap keislaman di Indonesia. Saya mau tanya dulu nih, sebetulnya yang membuat Mas Nur Ahmad tertarik untuk meneliti Aksara Pegon itu seperti apa? Apakah memang ada momen khusus yang membuat, saya pengen meneliti ini nih, atau memang tiba-tiba misalkan ketika meneliti kemudian menemukan itu dan akhirnya jadi meneliti soal Aksara Pegon? Iya. Hal utama yang menjadikan saya ingin meneliti Aksara Pegon itu ketika saya tereksposur dengan banyak sekali manuskrip di Leiden. Waktu di Indonesia, saya pikir Aksara Pegon ya alat untuk memahami kitab, memahami kitab kuning. Saya di pesantren juga menggunakannya untuk memaknai kitab. Tapi ketika di Leiden, saya menuju ke special collection-nya di Leiden, saya mendapati bahwa aksara ini jauh di luar bayangan saya ketika itu, ternyata sangat tua usianya. Dan dia digunakan untuk ekspresi yang sangat beragam. Untuk tembang-tembang mocopatan, untuk suluk, untuk macam-macam. Yang sekarang sangat terdegradasi. Sudah minim sekali digunakan untuk ekspresi selain untuk maknai kitab. Nah, itu awal mula saya sangat tertarik untuk mengkaji Aksara Pegon ini. Ya, saya juga sebetulnya ketika dulu kenal Aksara Pegon juga tahunya bahwa itu adalah cara untuk memaknai kitab ya, kalau pas ngaji kitab kuning. Saya juga baru tahu soal Aksara Pegon itu, bahwa aksara yang kita gunakan untuk menerjemahkan ketika belajar kitab kuning itu disebut Aksara Pegon, itu baru tahu ketika S2 kemarin, Mas. Dan ketika S2 itu saya menemukan klaim ya yang bilang bahwa Aksara Pegon ini adalah bentuk akulturasi antara Islam dengan budaya atau tradisi Nusantara lokal. Nah, saya mau tanya ke Mas Nur Ahmad, sejauh mana sebetulnya klaim tadi itu benar? Ya, kalau kita memahami akulturasi adalah proses di mana dua kelompok dari kebudayaan yang berbeda hidup bersama, bertemu langsung, kemudian saling berpengaruh, maka Aksara Pegon ya memang proses akulturasi itu. Proses di mana orang-orang di Nusantara menerima keagamaan dan berusaha untuk mempelajari agama ini, agama Islam ini melalui Aksara Pegon ini. Tetapi itu bukan berarti proses mendominasi, karena kita akan melihat bahwa misalnya di Jawa, aksara ini tumbuh bareng bersama aksara lain, bersama dengan Hanacaraka waktu itu. Ya, jadi sebetulnya ketika Aksara Pegon itu tumbuh, itu tidak serta-merta kemudian membuat aksara-aksara lain dan dalam konteks tradisi lokal Nusantara itu jadi hilang gitu ya, Mas ya? Ya, kalau saya lihat khususnya di Jawa, itu memang tumbuh bersama. Hal ini nampaknya ketika masa Diponegoro dicoba untuk dipertentangkan. Orang semacam Piso misalnya, dia mengatakan bahwa aksara Pegon itu sudah mati abad 19 pasca Diponegoro. Padahal kita tahu aksara ini hidup, masih hidup sampai sekarang di pesantren. Dan saya memiliki cukup banyak bukti di mana aksara Pegon ini dan aksara Hanacaraka memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi kalau Pegon memang fungsi utamanya untuk
mengkaji agama, sedangkan Hanacaraka juga masih hidup di masyarakat. Jadi apa yang diusahakan oleh Piso dan lembaga kajian Javanologinya itu sebenarnya usaha untuk memecah masyarakat di waktu itu, terutama pasca perang Diponegoro. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu sudah terbiasa untuk apa ya istilahnya berhadapan pada konteks yang beragam ya, secara tradisi, secara bahasa, secara cara mengungkapkan apa gagasan melalui tulisan juga begitu ya. Betul, betul. Bahkan saya memiliki satu manuskrip dari Jepara itu awal abad pertengahan abad 18 sampai awal abad 19. Dia seorang keturunan Hadromaut. Dia itu belajar keislaman bukan hanya melalui tafsir Al-Qur'an, kajian kitab fikih, hadis, tapi juga melalui kitab-kitab dari para wali yang berupa suluk-suluk, bahkan dia juga mempelajari penulisan aksara Hanacaraka. Dan itu sangat, menurut saya harmoni yang berusaha dibangun, bahwa keislaman di lokal ya harus diekspresikan dengan cara lokal, gitu. Sadar itu. Kalau misalkan dalam konteks mengekspresikan Islam di konteks lokal itu ada nggak sih temuan yang sejauh ini Mas Nur Ahmad temukan yang sebetulnya penting nih untuk kita memperkuat gagasan keislaman kita di Indonesia berangkat dari temuan di Arab Pegon ini, tapi kemudian misalkan luput dari pantauan kita yang nggak mendalami aksara Pegon gitu misalkan. Apakah ada pemikiran dari siapa gitu misalkan kayak ulama-ulama wali-wali di zaman dulu? Ya, hal yang penting mungkin yang sedang saya kaji itu adalah mengenai usaha mengharmoniskan ajaran-ajaran yang nampaknya diusahakan untuk bertentangan, yaitu mengenai tasawuf dan fikih. Misalnya kita masih melihat di situasi Siti Jenar misalnya, atau situasi Cebole misalnya. Orang-orang yang dianggap mewakili hanya tasawuf semata, mereka dituduh sebagai heretik ya. Orang-orang yang melakukan tindakan yang dianggap keluar dari agama. Nah, di tasawuf atau di banyak suluk-suluk Pegon itu usaha ini sangat kental, usaha untuk mengharmoniskan antara tasawuf dan fikih. Bahwa fikih adalah bagian luar, yang mana bagian dalamnya adalah tasawuf. Dan tasawuf adalah bagian dalam yang nggak mungkin bisa ditembus kecuali harus melalui fikih. Bahasa lebih universalnya yaitu syariat dan thariqah harus jalan bersama. Tapi kita tahu setelah Diponegoro, situasi ini berusaha untuk diminimalisir. Tasawuf sangat diperhatikan benar oleh pemerintah kolonial agar tidak muncul lagi fanatisme keislaman bahasa mereka yang bisa menggerakkan banyak sekali orang Muslim untuk melawan kekuasaan kolonial. Dan orang-orang Muslim itu bisa digerakkan ya melalui torekoh ini. Iya. Dan berarti ini juga, tetapi nah ketika situasi ada tekanan yang membuat misalkan tasawuf mencoba di pertentangan itu tadi, tetapi akhirnya kan apakah pada akhirnya itu membuat itu membuat ada sentimen negatif terhadap tasawuf misalkan bagi sebagian orang yang menganggap bahwa tasawuf itu tidak Islami, atau apakah itu dua gerakan yang berbeda gitu, kayak penentangan terhadap tasawuf di zaman itu dengan yang hari ini terjadi misalkan? Ya, itu termasuk kejadian yang patut disayangkan sebenarnya ketika keislaman itu coba diceraikan dari kesufian atau ketasawufan. Ya, tidak mungkin inti agama Islam ini dipisahkan dari agama itu sendiri, yaitu tasawuf itu sendiri. Tapi muncul memang para ulama berusaha untuk meminimalisir dampak buruk dari usaha mengatakan tasawuf sebagai keluar dari agama.
yaitu meminimalisir aspek filosofis dalam tasawuf. Kita tahu bahwa asal muasal tasawuf yang masuk ke Nusantara ini berbarengan bukan hanya Al-Ghazali tetapi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sifatnya sangat filosofis dan non praktikal, lebih ke pemikiran, sedangkan Al-Ghazali lebih ke praktikal atau lebih ke ibadah langsung. Nah, hal ini pada abad 19 muncul para ulama yang berusaha meminimalisir dampak buruk dari usaha-usaha untuk mendegradasikan tasawuf itu tadi, yaitu dengan cara memasukkan tasawuf yang lebih ortodoks, yaitu kelompok Al-Ghazali. Dan Ibnu Arabi meskipun tidak dilarang secara keseluruhan, tetapi bagi masyarakat awam diminimalisir aksesnya. Jadi jangan terlalu filosofis ke Ibnu Arabi. Padahal selama berabad-abad kita tidak menemui masalah yang begitu berarti di tasawuf Ibnu Arabi di masyarakat sebenarnya. Iya. Tetapi, nah setelah situasi yang tekanan di masa Diponegoro tadi, apakah pada akhirnya kemudian di aksara Pegon itu jadi tidak ditemukan lagi unsur ketasawufannya, ataukah tetap ada sebagai bentuk misalkan katakanlah perlawanan gitu dari kalangan pesantren atau kalangan ulama gitu? Ya, untuk di aksara Pegon ekspresinya semakin ortodoks ya, dan semakin sempit hanya kepada kajian kitab-kitab kuning. Ekspresi kesenian misalnya yang berupa mocopat, suluk, sudah didominasi oleh kajian-kajian kolonial sebenarnya. Jadi seakan, kalau di konteks Jawa, seakan-akan yang dianggap sebagai literatur Jawa adalah semua yang mengandung ekspresi ke Hindu-Budaan misalnya. Padahal ini misalnya oleh Nancy K. Florida, dia menyebutkan bahwa hanya sekitar belasan dari 300-an kalau saya nggak salah sebut, di Surakarta itu manuskrip yang mengandung cerita-cerita Hindu-Buddha. Selainnya keislaman murni. Tetapi seakan-akan kalau kita melihat apa yang disebut literatur Jawa kuno, literatur Jawa tradisional, ya seakan-akan ekspresinya itu semua. Nah, ini butuh para peneliti sebenarnya, peneliti untuk mengungkapkan bagaimana keislaman dipahami di masyarakat Jawa melalui ekspresi keseniannya, di mocopatnya, di suluk-suluknya gitu. Dan itu banyak yang berupa manuskripnya dituliskan dalam aksara Pegon. Iya. Saya juga terkejut ketika baca bukunya Mas Nur Ahmad, terus kemudian diceritakan bagaimana sebetulnya di UK sendiri ada begitu banyak manuskrip yang masih butuh untuk dikaji kan ya. Dan saya nggak ngebayangin gitu apa namanya wajah Islam di Indonesia itu akan bagaimana ketika rekonstruksi dari budaya literasi di zaman dulu itu bisa kita berhasil pecahkan. Karena belakangan ini kan salah satu isu yang dihadapi oleh pesantren itu adalah bahwa budaya literasi santri itu kan sangat rendah. Nah, padahal tapi kalau saya lihat baca tulisannya Mas Nur Ahmad terkait aksara Pegon, sebetulnya kan kalau kita lihat di zaman dulu tradisi literasi itu sangat kuat, berarti kan otomatis berarti ada sesuatu yang hilang kayak gitu. Iya. Ya, saya pikir di pesantren itu literasinya sangat kuat. Dilihat dari manuskrip-manuskripnya itu. Puluhan ribu manuskrip yang perlu disentuh, tapi masih perlu banyak orang untuk mengungkapnya. Iya. Kalau ininya sendiri, kalau dalam konteks penulisan aksara Pegonnya sendiri, kalau yang Mas Nur Ahmad temukan, apakah memang ada template khusus yang itu disepakati bersama, ataukah misalkan apakah ini berangkat dari misalkan satu orang atau beberapa orang menulis, kemudian itu diikutin gitu. Misalkan gimana ya? Apakah misalkan ada kesepakatan abjadnya seperti ini, kalau huruf G berarti huruf kaf, terus kemudian ada titiknya 3 misalkan kayak gitu, ataukah gimana? Iya, sejauh saya lihat lewat manuskrip tidak ada kesepakatan khusus untuk menuliskan satu kata. Tapi kalau untuk huruf ada kesepakatan memang. Misalnya huruf NY itu ya, nya itu dalam Jawi itu misalnya Pegon yang di bahasa Melayu itu yaitu seperti nun cuman titiknya 3.
Iya, iya, iya. Sedangkan yang kalau di Pegon di Jawa itu ya titiknya 3. Gitu. Cuman untuk aksara ini yang paling tua itu memang berasal dari tradisi Melayu di abad 13. Hanya saja tradisi untuk memaknai kitab lebih maju ketika di Jawa dengan model utawi iku. Dan utawi iku itu nggak bisa diterapkan kecuali ya dengan aksara Pegon. Iya, Dan iya, itu iya. punya proses yang sangat panjang. Kalau di Jawa, manuskrip Pegon tertua saya temukan itu ya di akhir abad 16. Sekitar 50 tahun pasca Wali Songo. Jadi saya pikir masih di era Wali Songo itu masih menggunakan Hanacaraka atau Hanacaraka itu. Kemudian 50 tahun setelahnya baru mungkin keislaman di masyarakat sudah kuat, pembacaan teks-teks Arab langsung oleh para kiai sudah kuat, maka aksara Pegon itu muncul untuk memudahkan mengajari para santri. Ya, jadi sebetulnya aksara Pegon itu juga berangkat dari tradisi pesantren berarti ya? Iya, iya. Tradisi keilmuan di pesantren. Tadi kan Mas Nur juga sempat menyinggung bahwa aksara Pegon ini walaupun kadang-kadang kita mengerucutkannya hanya di soal Jawa, Sunda, dan Madura, tapi sebetulnya juga jauh lebih luas daripada itu. Apakah Ya. itu juga artinya sejak awal memang perkembangan pesantren itu tidak terpusat di Jawa, Sunda, dan Madura aja gitu? Ataukah misalkan santri-santrinya yang kemudian menerjemahkan apa yang mereka pelajari, terutama di Jawa, karena tadi Mas Nur juga cerita soal bagaimana Jawa menjadi sentral perkembangan Islam dalam bahasa mereka gitu. Gimana? Ya, itu kembali lagi ke proses bagaimana Islam masuk di Indonesia. Tapi kalau melihat awal mulanya, jelas bukan dari Jawa dulu. Abad 13 itu justru ada di Perlak, Kerajaan Perlak, kemudian Aceh, itu menjadi awal-awal di mana keislaman, ya mungkin di sana disebutnya nggak pesantren ya, madrasah atau apa namanya, langgar atau apa itu. Ya, cuman proses belajar agama itu pasti terjadi. Ketika agama disebarkan, tidak bisa tidak ya proses untuk mempelajarinya melalui sebuah institusi itu pasti berlangsung. Dan itu akhirnya diterapkan pula di Jawa. Cuman Jawa konteksnya memang khusus karena kebudayaan Hindu-Buddha yang amat kuat gitu ya, dan tradisi literasinya sudah sangat banyak. Jadi kalau kita melihat keislaman yang ada di Jawa ini ketika berusaha diekspresikan, maka mereka mengambil apa yang ada dan meramunya untuk ekspresi keislaman. Habis dari itu kemudian diuniversalkan untuk ke Indonesia, ke Nusantara secara umum. Misalnya tradisi selamatan, kemudian pesantren itu sendiri di Jawa, kemudian banyak sekali yang dapat kita berikan contoh untuk itu. Iya, iya. Nah, kalau Mas Nur sendiri melihat hari ini kan tradisi menerjemahkan buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia kan lumayan tinggi gitu hari ini. Kalau dulu misalkan kalau kita mau ngaji Fathul Qorib aja kan nggak bisa cari terjemahannya. Kalau hari ini kan yang terjemahannya full juga kayaknya ada. Yeah. Itu menurut Mas Nur, apakah proses perubahan ini akan mempengaruhi mempengaruhi kesadaran orang atau kemampuan orang menuliskan aksara Pegon ataukah gimana tuh Mas? Ya, ada satu tokoh di Jawa, di Semarang, namanya Kiai Soleh Darat. Beliau hidup pada masa awal perang Diponegoro 1825, 1820 tepatnya beliau lahir, 1825 pecah perang Diponegoro. Beliau wafat 1903. Ayah beliau masih seorang prajurit juga dalam perang Diponegoro itu. Beliau keseluruhan karya beliau adalah terjemahan. Sebenarnya bukan hanya terjemahan, tetapi syarah juga terhadap kitab-kitab yang amat penting untuk dipelajari oleh masyarakat awam di pesantren. Beliau mengatakan bahwa terjemahan itu sangat penting. Misalnya beliau termasuk yang paling awal berusaha menerjemahkan secara sistematis semua
tafsir Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu. Meskipun tidak selesai ya, Faidur Rahman, karya beliau itu tidak selesai sampai 30 juz, tetapi beliau di alasan mengapa pentingnya menerjemahkan ini karena masyarakat tidak semuanya harus menjadi seorang kiai yang harus belajar bahasa Arab misalnya. Masyarakat itu bisanya ya mereka perlu apa yang bisa praktikal langsung. Oleh sebab itu Kiai Soleh Darat termasuk orang yang sangat maju di zamannya untuk memilih ini. Karena kita tahu ada fatwa untuk yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran. Meskipun tujuannya itu maksudnya biar Al-Quran sifat sucinya masih, tetapi tujuannya sebenarnya lebih ke usaha kolonial Belanda menjauhkan pemahaman keagamaan yang benar dari masyarakat. Ya karena jadi saya pikir, saya pikir terjemahan sangat penting di era sekarang untuk masyarakat. Dan itu nggak akan menggerogoti bagi keahlian berbahasa Arab atau menulis pegon, karena masyarakat tidak semuanya harus ke pesantren kan. Yang ke pesantren maka silahkan menjadi tafaqquh fiddin. Yang di luar pesantren mengambil manfaat dari mereka ini. Mereka yang di pesantren yang menerjemahkan keagamaan kepada orang-orang di luar pesantren. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Nur. Harapan Mas Nur Ahmad sendiri terkait proses penggalian Arab Pegon dan kira-kira PR besar apa nih yang mesti butuh kerjasama dan kolaborasi besar untuk dikerjakan terkait Arab Pegon ini seperti apa? Ya, saya pikir yang utama bagi kalangan pesantren adalah berusaha untuk juga menggali hasanah kekayaan manuskripnya sendiri. Saya pikir kita masih banyak sekali kekurangan orang yang mau menggali, kemudian menerjemahkan gagasan-gagasan yang ada di manuskrip-manuskrip dalam aksara Pegon itu. Belum lagi masyarakat yang masih menilai peninggalan manuskrip itu sebagai pusaka, sehingga tidak mau membukanya, tidak mengizinkan orang lain untuk mengkajinya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya aksara Pegon juga bisa diajarkan di tingkat entah SMP atau SMA, karena manuskrip atau ajaran atau kekayaan intelektual yang ada di dalamnya itu diungkapkan dalam bahasa daerah kita, di mana itu sangat banyak sekali dan itu cukup untuk sebagai alasan bahwa satu bahasa daerah dengan aksaranya itu dipelajari. Jadi kalau kita melihat ini usianya, kalau kita melihat yang di Melayu itu usianya sekitar abad 13, jadi sekitar 8 abad. Kalau yang di Jawa sekitar mulai muncul abad 16, ya sekitar 5 abad. Harusnya dia juga dipelajari, karena manuskripnya sangat banyak sekali. Selain Hanacaraka tentunya. Ya, menarik sekali diskusi kita hari ini. Banyak hal baru yang kita dapatkan, terutama terkait aksara Pegon yang ternyata bisa hidup atau dipelajari berdampingan dengan Hanacaraka dan kemudian dengan konteks kulturalnya masing-masing, dan ternyata merupakan bagian integratif dari dakwah pesantren sejak lama, dan manuskripnya sangat banyak sekali, belum terpetakan dan teriset secara komprehensif, secara keseluruhan, dan ini tidak hanya membuktikan membuktikan kompatibilitas antara Islam dan tradisi Nusantara, tetapi juga menunjukkan kekayaan hasanah kehidupan para santri dan para masyarakat Indonesia dalam beragama Islam. Terima kasih Mas Nur Ahmad atas waktu dan paparannya, diskusinya. Terima kasih banyak. Demikian untuk podcast Tren kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.